Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pelé himself. Talenta bisa menjadi salah satu faktor pembeda dalam kehidupan, dan itu juga berlaku di dunia sepak bola. Ada banyak pemain yang kita ketahui berbakat sedari muda, tetapi hanya sedikit yang meningkatkan levelnya ke status superstar di usia remaja. Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Ronaldo, dan Lionel Messi adalah sedikit di antaranya. Dan kini, di era modern, ada nama Kylian Mbappe, pemain asal Perancis yang dielukan namanya. Bukan hanya telah meningkatkan kemampuannya ke level puncak di usia muda, kehadirannya juga dianggap sebagai tanda dimulainya era baru setelah dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di kancah sepak bola dunia. Bersama Erling Haaland, asal Norwegia, keduanya diprediksi oleh banyak pecinta sepak bola akan mewarisi tahta CR7 dan La Pulga di masa depan. Tapi kali ini, kita akan fokuskan pada Kylian Mbappe, pemain yang pada Piala Dunia Qatar 2022 keluar sebagai top scorer, penyerang yang saat ini disegani bek lawan manapun. Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there. Hang on a minute, it's a penalty. It's a penalty. Pemain yang telah memenangkan Piala Dunia di usia 19 tahun dan bermain sebagai pemain utama. Dalam 2 edisi Piala Dunia yang diikutinya, dia telah menorehkan 12 gol dan menyamai rekor gol Pelé di Piala Dunia. Dengan usianya yang masih sangat muda, bukan tak mungkin ia akan memecahkan rekor Miroslav Klose sebagai top scorer Piala Dunia sepanjang masa dengan 16 gol. Lantas, bagaimana Kylian Mbappe mampu naik ke level puncak di usia muda, hingga ia digadang-gadang akan menjadi God of Football berikutnya? Simak selengkapnya. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we Bueno, el gol ahora de Mbappé. ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted. Mbappé, And you know great I'm skill leaving. I'ma to get it take past what's Yati. mine with the webs Mbappé, I'm weaving. I could take this rap from magnificent. seeing to believing. Got it. Kylian Mbappe's insatiable From hunger. the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, Mbappé frostbite, they really feeling. has I got could a tear turn you of apart, pace. or I could go Showing give here, them. look at this, from Mbappe's held back in there. ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. God bless for change, I just love the feeling. Clocking right to the last hit. I ain't gonna give up. Get away from it, he's done it. Time I'ma live up. Kylian Head down, Mbappé. push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live Mbappé up. all of a sudden has room and uses it beautifully. Kylian Mbappé. Here's Mbappé! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pelé himself. Powerful header by Zinedine Zidane. Zidane again! And again, Brazil looking for that. The hosts have won the World Cup.
6 bulan setelah Perancis berhasil menjuarai Piala Dunia 98 di negeri sendiri, tepat pada 20 Desember 98 di Bondy, Perancis, lahir seorang anak bernama Kylian Mbappé Lottin. Dia lahir dari pasangan Wilfred dan Faiza Mbappé. Ayahnya berasal dari Kamerun dan sang ibu merupakan keturunan Aljazair. Jiwa sebagai pesepak bola memang sudah mengalir dalam darahnya. Sang ayah saat itu berprofesi sebagai pelatih sepak bola dan ibunya merupakan mantan atlet bola tangan. Tak heran jika Mbappé memiliki bakat besar dalam bidang olahraga sejak kecil, terutama sepak bola. Anak saya Kylian memiliki gairah yang luar biasa terhadap sepak bola. Dia selalu bermain bola sepanjang hari. Dia bahkan bisa menonton 4-5 pertandingan sepak bola secara berturut-turut. Demikian ungkap sang ayah. On regarde dans l'histoire, les meilleurs c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. Mbappé kecil memulai sepak bolanya bersama AS Bondy pada usia 6 tahun. Klub asal tempat kelahirannya yang juga dilatih oleh sang ayah. T'es filmé là. Mbappé memang selalu menganggap sekolah, keluarga, dan teman dekat itu penting. Namun baginya, tak ada yang lebih penting dari sepak bola. Setiap hari, dia selalu berlatih dengan antusias hingga akhirnya bisa mengembangkan kemampuannya sendiri. Di AS Bondy, dia sudah banyak membuat temannya iri. Penghargaan dan trofi-trofi kecil bersama timnya dulu berhasil membuatnya dipandang sebagai masa depan sepak bola Prancis. Setelah itu, dia melanjutkan karir sepak bolanya menuju Akademi Clairefontaine pada tahun 2011. Akademi tersebut merupakan salah satu yang terbaik di Prancis. Sebut saja Thierry Henry, William Gallas, Blaise Matuidi, hingga Nicolas Anelka merupakan sederet nama besar yang lulus dari Akademi Clairefontaine. Penampilan mengesankannya bersama Clairefontaine tersebut membuat banyak klub Prancis dan Spanyol seperti Real Madrid dan Valencia mencoba untuk mengontraknya. Mbappé juga pernah melakukan uji coba bersama Chelsea ketika ia berusia 11 tahun. Karena talenta luar biasa yang dimiliki Mbappé, dia sempat diajak oleh Zinedine Zidane untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun, karena alasan tertentu, sang ayah lebih mempercayai Monaco ketimbang Madrid bagi Mbappé untuk menapaki karir profesionalnya. Le fait d'être ensemble, le fait d'être tous ensemble dans une bonne humeur, voilà, c'est bien avant de préparer. Pada 2013, dia resmi bergabung dengan Akademi AS Monaco. Bersama Monaco, perkembangannya melaju sangat pesat. Setelah 2 musim di akademi, dia dipromosikan ke tim utama pada Desember 2015. Mon premier contrat professionnel avec mon club formateur, c'est le club qui m'a fait grandir, c'est le club qui m'a développé et qui va encore me développer, j'espère. Kylian Mbappé berhasil menjadi pemain paling muda yang memulai pertandingan pertamanya bersama Monaco Senior. Tercatat, dia sudah tampil bersama Monaco Senior di usianya yang baru menginjak 16 tahun 347 hari. Mengalahkan rekor yang dipegang oleh Thierry Henry saat memulai debutnya bersama Monaco di usia 17 tahun 14 hari. Mengenai hal tersebut, Thierry Henry tidak pernah menyangka bahwa bocah 5 tahun yang pernah berfoto dengan dirinya itu akan memecahkan rekornya di Monaco. Saya pernah bertemu dengannya saat ia masih kecil. Dia anak yang baik dan cukup pendiam.
dia menjadi pembicaraan banyak orang karena bakat yang ia miliki. Dia bisa mengubah banyak hal melalui sepak bola. Demikian kata Thierry Henry. Selain Thierry Henry, Mbappe juga pernah bertemu dengan pemain dunia lainnya, yaitu Cristiano Ronaldo. Mbappe mengaku bahwa pertemuannya dengan sang idola di kamp latihan Real Madrid dulu banyak mengubah hidupnya. Dia sangat terinspirasi dengan sosok CR7. Mbappe memang diketahui sangat mengidolakan Ronaldo sedari kecil. Bahkan di dinding kamarnya terpampang begitu banyak poster mega bintang asal Portugal tersebut. Dia adalah pahlawan dari masa kecil saya dan sungguh menakjubkan bertemu dengannya saat saya mengunjungi kamp latihan Real Madrid. Dari seorang yang telah memenangkan 5 Ballon d'Or, Anda bisa belajar sangat banyak. Dia adalah pemain hebat, kata Kylian Mbappe, dikutip dari Marca. Mbappé dans la surface, il a fait la différence. Oh. Et bien voilà, ça fait 3-0. La différence, ça vient de ce bonhomme, Kylian Mbappé. Pilihan Mbappe untuk merumput bersama Monaco ternyata keputusan tepat. Di sana, dia menjadi wonderkid fenomenal dengan perkembangan luar biasa. La subida de Benjamin Mendy. Bueno, el gol ahora de Mbappé. Knocked back by Falcao. Silva, that's a dangerous delivery. But a really good header. Pada musim pertamanya, dia mampu torehkan 4 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Meski baru berusia 17 tahun, catatan baiknya bersama Monaco kemudian membawa Mbappe masuk dalam skuad Prancis U19 yang akan berlaga di Euro 2016 di Jerman. Ia pun menjadi pemain termuda dalam skuad tersebut. Kylian Mbappé. Good run as well. Rolls it across and France have an equalizer. Pada turnamen itu, Mbappe mampu mencatatkan 5 gol dan 1 assist. Lovely ball in from the right-hand side. It's surely 2-1, and it is. It's Kylian Mbappé once again. Tak ingin mengulang kegagalan senior mereka di Euro 2016 yang takluk oleh Portugal, tim muda Les Blues akhirnya berhasil menyabet gelar ke-8 mereka di Euro U19 2016 setelah membantai Italia di final dengan skor 4-0. There's the final whistle. France, who lift the trophy in Germany. Kembali ke Monaco, menjalani musim 2016-2017, produktivitas Mbappe naik sangat curam. Dia terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda paling bertalenta. Dari 46 laga, dia mampu torehkan 28 gol dan 14 assist di semua kompetisi, menjadikannya sebagai salah satu bakat muda paling produktif saat itu. Falcao, Mbappé. It's a chance for Monaco instead. Germain's in the middle. It's Kylian Mbappé. Has Falcao up in support. Here is Mbappé who goes for the hat-trick. Fabinho takes. Mbappé. Monaco lead. Kylian Mbappé. Tidak hanya mampu tampil brilian, Mbappe juga berperan besar atas gelar juara Liga Prancis yang diraih Monaco pada musim tersebut. Kesuksesan besarnya memang tak lepas dari peran pelatih dan para rekan tim yang support permainannya. Nama-nama seperti Joao Moutinho, Fabinho, Radamel Falcao, hingga Bernardo Silva adalah sedikit rekan seperjuangan yang bermain bersamanya di musim tersebut. Does get to it, but heads it upwards, manages the second touch, Mbappé! So well balanced, In towards Mbappé! That's a fantastic goal! Penampilan cemerlangnya bersama Monaco menjadikan Mbappe sebagai wonderkid primadona di Eropa dan paling diburu. Sebut saja Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, hingga Real Madrid sangat menginginkan jasanya. El Real menjadi klub yang paling ngotot untuk mendatangkannya. Sebab Cristiano Ronaldo, winger kiri mereka, sudah melewati usia produktif sebagai pesepak bola. Usianya 33 tahun kala itu. El Real butuh tenaga segar untuk posisi tersebut.
Begitupun Barcelona yang baru saja kehilangan Neymar yang hengkang ke Paris. Sedangkan Manchester City sepertinya tak begitu gencar untuk datangkan Mbappe. Adapun Arsenal, lewat pelatih mereka saat itu, Arsene Wenger, telah melakukan pertemuan dengan sang pemain. Namun, Kylian Mbappe justru memilih PSG. Alasan kepindahannya, menurut sang pemain sendiri, PSG jauh lebih berpeluang untuk membuatnya berkembang. Dia percaya akan memiliki karir yang cukup panjang di sana. En termes d'expérience, en termes de gestion du stress. Pada transfer musim panas 2017, Kylian Mbappe resmi bergabung dengan PSG di usia 18 tahun sebagai pinjaman dan wajib dipermanenkan di akhir musim 2017-2018. Nominal transfernya sangat mengejutkan, 180 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Menjadikan Kylian Mbappe sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah sepak bola setelah kepindahan Neymar dari Barcelona ke PSG sebesar 222 juta euro pada musim yang sama. Bersama PSG, kebintangan Mbappe semakin melesat. Dia menjadi salah satu wonderkid yang mampu mencapai puncak permainan tertinggi di usia muda. Usianya baru menginjak 19 tahun kala itu. Tetapi teknik, mental, dan finishingnya terlihat sangat matang. Well, that didn't take long. The cross, oh, it's a good one for Mbappe. Draxler beautifully done. Mbappe, can he join the party? Yes, he can. Dia masih sangat muda, tetapi menunjukkan kualitas yang luar biasa. Banyak pengamat sepak bola yakin Mbappe akan memenangkan banyak gelar dalam karirnya. Bagi saya, tidak akan ada Thierry Henry yang lain. Namun, melihat kualitas yang ada pada Kylian Mbappe, tidak sulit baginya untuk bisa melampaui Thierry Henry. Demikian pernyataan Arsene Wenger. I thought Mbappe was going to latch onto that. He might latch onto this. Kylian Mbappe in the clear. Oh, he's going to get away. He has done. Kylian Mbappe. Ya, Prancis memang tak pernah kehabisan talenta sepak bola hebat. Sebelum era Kylian Mbappe, Prancis pernah memiliki karakter pemain serupa dalam diri Thierry Henry. Pemain yang pernah berjaya ketika membela Arsenal dan Barcelona. Pemain yang bantu Prancis memenangkan Piala Dunia pada 1998. Dengan karakter yang dimilikinya, maka tak heran jika nama Mbappe kerap disandingkan dengan sang legenda. Mulai dari kecepatan, ketenangan, hingga elegansi, sangat menyerupai. Mbappe, you can see the resemblance to Thierry Henry. That's what they say about it. Back to Mbappe! What a great day it's been for him! Tetapi, Mbappe tetaplah Mbappe. Dia adalah pemain berbeda dengan segala keistimewaannya. Draxler with a terrific ball towards Mbappe, and there's the open. The ball for Mbappe. Pada musim pertamanya di Paris, dia mampu torehkan 21 gol dan 16 assist dari 46 laga di semua kompetisi. Membawa PSG keluar sebagai juara Liga Perancis musim 2017-2018. Catatan itu membawanya menjadi bagian timnas Perancis yang akan berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Panggung Piala Dunia menjadi panggung sempurna untuk unjuk gigi para pemain muda. Pada Piala Dunia tersebut, Mbappe kembali mengejutkan para pecinta sepak bola dengan penampilan briliannya. Sepanjang turnamen, total 4 gol mampu ia lesakan, menjadikannya sebagai pemuda paling produktif di turnamen edisi tersebut. Gol yang paling berkesan tentu saja 2 gol ke gawang Argentina di fase 16 besar dan 1 gol ke gawang Kroasia di partai puncak. Here's Mbappe! Oh my word! The first
Cup final goal since Pelé himself. Prancis pun dibawanya meraih gelar Piala Dunia keduanya setelah di final berhasil menumbangkan Kroasia dengan skor 4-2. Seusai laga, Mbappe yang berusia 19 tahun kala itu dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2018. Sepanjang turnamen, dia memang tampil lebih menonjol dibanding pemain muda lainnya. Namanya kemudian masuk dalam pesepak bola termuda yang mampu meraih gelar Piala Dunia, bersanding dengan nama Pelé dan Ronaldo Nazario yang saat juara berusia 17 tahun. Luar biasa. Setelah gelaran Piala Dunia 2018 itu, status Mbappe berubah dari wonderkid menjadi superstar sepak bola. Kehadiran Mbappe ini dipandang sebagai awal era baru yang akan mengakhiri dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di masa mendatang. Kylian Mbappe dinilai memiliki banyak kelebihan sebagai pemain depan. Dia terus menunjukkan kecepatan yang menakutkan, sentuhan luar biasa, dan penyelesaian akhir yang klinis. Membuatnya menjadi sosok yang menakutkan bagi bek lawan manapun. Bahkan tak jarang, dua bek tidak cukup untuk menghentikan pergerakannya. Jika dia mampu pertahankan kualitas permainannya dalam jangka waktu panjang, bukan tidak mungkin gelar Ballon d'Or akan masuk dalam lemari trofinya. Hingga saat video ini dibuat, Mbappe telah sumbangkan 4 gelar juara Liga, 3 Piala Liga Perancis, dan masih banyak lagi. Dalam prestasi individu, dia juga meraih 4 kali gelar top scorer Liga Perancis. Hebatnya, gelar itu ia dapatkan 4 musim beruntun, mulai dari musim 2018-2019 hingga musim 2021-2022. Mengagumkan. Kejutan Mbappe tidak berhenti sampai di situ. Setelah membawa Prancis meraih juara UEFA Nations League 2021, Piala Dunia Qatar 2022 tidak luput dari takjub para penonton. Bersama Prancis yang berstatus sebagai juara bertahan, Mbappe dan kawan-kawan berhasil mematahkan kutukan bahwa sang juara tidak akan lolos fase grup pada Piala Dunia berikutnya. Tim Ayam Jantan bahkan keluar sebagai juara grup. Mbappe here as well to attack Denmark and look for Hernandez, who looks for Mbappe! Mbappe all of a sudden has room and uses it. Sepanjang turnamen, Mbappe mampu tampil sangat gemilang yang memudahkan langkah Les Blues ke partai final. Mbappe, Sayangnya, pada laga puncak, Prancis harus kalah dari Argentina lewat babak adu penalti. Prancis memang tidak juara, tetapi nama Kylian Mbappe keluar sebagai top scorer Piala Dunia Qatar 2022 dengan catatan 8 gol, mengalahkan Lionel Messi dengan torehan 7 gol, menyamai catatan gol Ronaldo Nazario di Piala Dunia 2002. Hat-tricknya di final melawan Argentina menjadikan Mbappe sebagai pemain kedua yang mampu melakukan hat-trick di final Piala Dunia setelah terakhir kali dicatat Geoff Hurst untuk Inggris ketika melawan Jerman Barat di final 1966. Dari 2 edisi Piala Dunia yang Mbappe lakoni, secara total ia telah mengemas 12 gol, menyamai rekor Pelé sang legenda Brazil. Dengan usia yang baru 24 tahun saat ini, setidaknya Kylian Mbappe masih bisa bermain dalam 2 hingga 3 edisi Piala Dunia berikutnya. Dengan catatan, dia mampu mempertahankan permainannya di level tertinggi. Itu artinya,
Kylian Mbappe memiliki peluang besar untuk memecahkan 16 gol Miroslav Klose yang saat ini berstatus sebagai top scorer sepanjang masa Piala Dunia. Di usianya yang masih muda, Mbappe memang bisa dibilang telah banyak memenangkan trofi. Apalagi, gelar Piala Dunia sudah dalam genggamannya. Tetapi nyatanya, masih ada beberapa trofi bergengsi yang belum ia raih. Trofi Liga Champions, Euro, Ballon d'Or masih jadi pertanyaan. Demi memenuhi ambisinya, Mbappe membutuhkan klub yang berpeluang besar untuk meraih gelar tersebut. PSG memang sangat bagus, tetapi untuk Liga Champions, Les Parisiens bukanlah langganan juara. Dalam hal ini, Mbappe memandang Real Madrid adalah klub yang mampu memenuhi ambisi besarnya. Setelah kontrak pertamanya habis bersama PSG, di akhir musim 2021-2022 silam, Mbappe gencar dikabarkan akan pergi dari Paris menuju Real Madrid. Tetapi PSG mempertahankan aset besarnya dengan menghalalkan segala cara. PSG disebut melakukan langkah drastis untuk membujuk Mbappe agar bersedia bertahan di Paris. Caranya dengan memberikannya gaji selangit dan beberapa hak istimewa. Beberapa di antaranya, Mbappe dikabarkan memiliki kuasa untuk mengatur jual beli pemain di skuad PSG. Dia juga dikabarkan bisa memilih siapa pelatih di klub tersebut. Tetapi, kabar tersebut kemudian dibantah oleh Mbappe. Dia menegaskan bahwa dirinya cuma punya satu tugas, yakni bermain sepak bola, tidak lebih dan tak kurang. Saya tetap menjadi pemain sepak bola. Saya tetap berlabuh dalam upaya tim kolektif. Saya tetap menjadi pemain sepak bola dan saya tidak akan melampaui fungsi atau peran ini. Demikian tegas Mbappe dilansir dari Goal.com. Kylian Separi is the t-shirt Mbappe 2025. This is something that a lot of people didn't think they would be witnessing. Sang pemain pun bertahan dengan perpanjangan kontrak hingga 2024 mendatang dengan opsi perpanjangan 1 musim. Tetapi, tidak menutup kemungkinan Mbappe untuk hengkang lebih cepat dari PSG. Gaji selangit dan hak istimewa tersebut kemudian membuat Mbappe disebut sebagai tuan muda PSG. Di sisi lain, banyak menyeruak pandangan publik bahwa Mbappe adalah pemain mata duitan. Tetapi faktanya, sepak bola di era modern sudah menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Sepak bola dan uang sulit untuk dipisahkan. Tidak ada mata duitan dalam sepak bola. Itu hanyalah jasa, dan jasa perlu dihargai dengan angka. Dalam karir pemain sepak bola, waktu mereka sangat terbatas. Dimulai dari usia 17 hingga 30 tahun. Sebagai pemain profesional, mereka harus mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak untuk kehidupan setelah pensiun sebagai pemain nanti. Jika tidak, mereka mungkin akan kesulitan secara finansial di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, banyak para mantan pesepak bola profesional jatuh miskin karena tidak mendapatkan bayaran yang cukup ketika mereka masih aktif sebagai pemain. Bahkan, sampai melelang trofi mereka demi biaya hidup. Meski mendapat banyak pandangan buruk dari publik, tidak menutup fakta bahwa Mbappe adalah pemain luar biasa dan sosok yang dermawan. Diketahui, sang pemain ternyata tidak mau menerima gaji ketika ia membela timnas Prancis. Karena menurutnya, membela negara sendiri merupakan sebuah kehormatan dan harga diri yang tidak bisa dibayar dengan materi. Sebagai gantinya, gaji Mbappe yang jumlahnya berkisar di angka 17.000 pounds atau sekitar 323 juta rupiah disumbangkan kepada Pris di Cordis, sebuah asosiasi untuk penyandang disabilitas di Prancis. Sangat menarik melihat perkembangan sepak bola di era Kylian Mbappe. Apa yang akan terjadi masih menjadi misteri. Apakah ia mampu mendominasi setelah era Ronaldo dan Lionel Messi? Kita lihat saja nanti.